Shalom, selamat malam. Selamat malam saudaraku. Malam ini saya menjumpai Anda di masuk minggu yang kedua, saudaraku. Bulan Oktober, minggu yang kedua bulan Oktober tahun 2022. Masuk minggu yang kedua bulan Oktober tahun 2022. Siaran ini khususnya untuk saudaraku, keluargaku orang Timor yang berasal dari Pulau Timor. Yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Atau Anda yang bertugas di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri. Saudaraku, siaran ini yang kita angkat adalah siaran keluarga. Siaran keluarga yaitu berupa pesan-pesan. Pesan itu harus disampaikan kepada semua teman, semua saudaraku yang berasal dari Pulau Timor bagian barat. 5 kabupaten, Kabupaten Belu, Kabupaten Roa Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, juga Wali Kota Kupang. Saudaraku, sudah 3 tahun lebih corona ini masuk ke wilayah Republik Indonesia dan membuat pekerjaan menjadi terhambat, membuat tugas setiap orang terhambat karena adanya ikatan hukum antara warga negara dengan pemerintahnya, yaitu menghindari corona dengan cara menggunakan masker, cara mencuci tangan lebih dulu, atau menghindari kerumunan banyak orang. Sehingga perusahaan-perusahaan mengizinkan karyawannya bekerja di rumah, belajar di rumah, atau ibadah di rumah. Tapi tahun 2022 dari bulan Mei sampai sekarang, bulan Juni, Mei, Agustus sampai sekarang, longgar peraturan pemerintah tentang pembebasan bergerak, berjalan, pergi dan datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka Anda dengan saya longgar di dalam beraktivitas. Saudaraku, pesan-pesan ini saya sampaikan kepada Anda karena hari-hari belakangan ini, tahun-tahun yang memasuki ke tahun politik, Anda yang bergerak di bidang rohani atau pesan-pesan moral yang Anda sampaikan, harus kita memilih situasi, memilih tempat, atau memilih keadaan untuk kita sampaikan. Karena pesan-pesan ini merupakan pesan moral, pesan disiplin, pesan tata tertib hidup sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai warga negara, dan sebagainya. Saudaraku, biasanya saya lebih dulu membacakan Sumpah Pemuda seperti biasanya, membacakan Pancasila seperti biasanya. Pancasila itu saya hanya ambil sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebagai dasar pembicaraan yang saya sampaikan pesan-pesan kepada teman-teman, kepada saudara-saudaraku yang ada di seluruh pelosok bumi, khususnya Anda yang berasal dari Pulau Timor bagian barat. Saya Lukas Tamonov, lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Soe. Saudara,
Karena kita hidup di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, kita taat dengan aturan hukum di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat kita menjadi warga bangsa Indonesia. Sebab itu, saudaraku, semua pesan yang disampaikan, semua pesan yang disampaikan kepada Anda yang mendengarkan, apabila Anda merasa berbeda pandangan, apabila Anda merasa berbeda haluan cara mandangnya, maka Anda saya dengan rendah hati minta Anda supaya Anda tidak panas. Kalau Anda panas, tarik napas dalam-dalam dari hidung dan buang dari mulut, supaya Anda bisa menerima dengan baik dan benar. Karena pada pesan-pesan ini adalah pesan moral yang sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, itu pesan-pesan sudah ada. Khususnya Anda orang Kristen yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Saudaraku, ketuhanan yang Maha Esa diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Terdapat di dalam ayat Alkitab orang Kristen 8 ayat. 1 Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang daripada yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Kamu mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus ke dalam dunia. Yang keempat, Markus pasal 12 ayat yang ke-32. Tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Kecuali dia itu dia dalam arti Yesus Tuhan yang disebut-sebut sebagai juru selamat dunia. Yang kelima, saudaraku, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita Esa. Yang ke-6, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja itu baik atau benar, tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Yang ke-7, Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-4, tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang ke-8, Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu yang dijadikan, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Itu, saudaraku, dasar hukum sebagai pijakan, sebagai landasan Anda sebagai orang Timur yang bekerja di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Anda dengan saya taat hukum. Sebelum kita masuk ke dalam pesan-pesan moral, ini pesan-pesan yang paling pertama. Sebagai dasar hukum, Anda berdiri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, saya hanya bacakan pembukaannya saja, singkat, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan keinginan yang luhur, supaya hidup berbangsa dan bernegara bebas daripada penjajahan bahasa asing, bebas dari penjajahan budaya asing yang dibawa oleh orang-orang luar masuk untuk mengacaukan bahasa dan budaya yang ada sebagai dasar negara, yaitu budaya Indonesia dan bahasa Indonesia. Itulah saudaraku sebab-sebab kita harus berdiri di atas dasar negara kita sendiri, tidak di atas dasar negara orang lain, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku, saya masuk lebih dalam lagi. Anda kalau yakin sebagai orang Timur, Anda yakin juga sebagai orang Kristen, berarti Anda taat hukum. Hukum sebagai pesan moral itu hukum yang diturunkan Musa beribu-ribu abad lamanya, beribu-ribu tahun lamanya. Saudaraku, yang pertama dari 10 hukum itu, 1, jangan menyembah kepada Allah lain. Yang kedua, jangan buat patung berupa apapun untuk bersembah atau menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut, jangan memanggil nama Allah dengan sembarangan. Itu pantangannya saudaraku. Jangan memanggil nama Allah dengan sembarangan. Misalnya Anda mau maling, Anda panggil nama Allah. Anda mau merampok, Anda panggil nama Allah. Itu dilarang keras, tidak boleh. Itu dilarang keras, tidak boleh panggil nama Allah dengan sembarangan. Saudaraku, ingatlah hari Sabat dan kuduskan hari itu, sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja, dan hari yang ke-7 engkau harus beribadah kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala itu. Hormati ayahmu dan ibumu, supaya umurmu lanjut di mana negeri engkau tinggal. Hormati ayahmu dan ibumu di mana negeri engkau dilahirkan dan engkau tinggal, supaya umurmu tambah panjang. Saudaraku, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Marah orang saja itu sudah membunuh. Kalau marah orang yang tidak bersalah itu sudah membunuh dengan halus. Yaitu saudaraku, pesan-pesan, jangan ingin akan harta benda orang lain. Jangan saksi dusta. Kalau Anda melihat, bilang melihat. Kalau mendengar, bilang mendengar. Kalau tidak, bilang tidak. Jangan saksi dusta. Jangan saksi dusta. Jangan ingin harta benda orang lain. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang paling tinggi, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu pesan-pesan moral, supaya Anda tidak ketinggalan informasi, supaya Anda tidak ketinggalan pesan. Maka Anda harus taat hukum-hukum ini, sehingga Anda tidak tertipu dengan kemajuan zaman, dengan zaman sekarang. Anda jangan tertipu sehingga Anda melanggar aturan-aturan dasar itu. Itu aturan dasar di dalam hidup. Setiap orang Timur harus memiliki hukum-hukum itu dan dijaga, dipelihara. Dipelihara saudaraku. Hukum-hukum itu harus dipelihara. Itu masuk ke dalam intinya. Saudara, kalau hidup, sudah hidup, nanti kalau mati tinggal dikubur di tanah. Hidup sudah hidup, dan kalau mati kubur di tanah. Tidak pernah ada mayat orang digantung atau buat apa, disimpan di rumah. Mayat itu harus dikubur. Tubuhnya berupa tubuh, berupa daging. Roh dan jiwa
itu yang tidak memiliki tempat. Anda harus sediakan tempat dari hari ini. Roh dan jiwa itu tidak memiliki tempat. Tempatnya harus disediakan dari hari ini. Bagaimana supaya ada tempatnya? Tempatnya harus dicari. Tempatnya harus diusahakan. Tidak gampang. Tempatnya itu harus dicari, tempatnya harus diusahakan, yaitu dengan cara jalan. Jalan menuju ke tempat yang nanti pada saat tubuh ini tidak ada, hilang, ditaruh di tanah, maka napas dan jiwa ini itu harus punya tempat. Itu masalah penting di situ. Karena antara tubuh, roh dan jiwa itu harus bekerja sama. Tubuh, roh, dan jiwa itu bekerja sama di antara satu, yaitu di dalam satu badan. Di dalam badan ini ada napas dan ada hidup. Napas ada, hidup itu harus punya kemauan. Kemauan untuk melakukan sesuatu yang benar. Yang selama tidak benar itu harus digeser, dijauhkan. Di depan, di sekitar kita berdiri, duduk, dan ada, itu harus ada yang benar. Benar yang diartikan sesuai dengan aturan. Tidak bisa benar atas diri sendiri. Harus disesuai dengan aturan secara umum yang dikenal sejak dari dunia jadi sampai hari ini. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam, sesuai dengan gambar Tuhan itu sendiri. Ya saudaraku, di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, Tuhan menciptakan Adam dari debu dan tanah. Ditiupkan napas masuk ke dalam, maka menjadi manusia, makhluk hidup. Supaya Adam tidak menjadi seorang diri, maka dia diambil tulang rusuknya oleh Tuhan dan dijadikanlah penolong, yaitu Hawa. Supaya mereka tidak dua orang saja, maka mereka harus berkembang biak dengan cara menanam benih. Dengan cara menanam benih di dalam daging. Benih yang berasal dari Adam, yaitu benih yang berasal dari laki-laki, ditanam di dalam rahim Hawa. Lahirlah Habel dan Kain dan Habel, manusia yang ketiga dan yang keempat yang ada di bumi. Saudaraku, dari contoh 1-2 ayat itu, Anda sebagai saudaraku harus teliti, harus bisa mengolah pesan-pesan ini, mengapa dan apa sehingga bisa ada pesan seperti itu. Yang kedua, supaya manusia itu bisa hidup, karena ada napas, ada tubuh, manusia itu butuh makan, minum. Maka itu tanaman itu yang berbiji disediakan Tuhan untuk dimakan Adam dengan Hawa, manusia dengan istrinya dan anak-anaknya. Mereka harus tanam benih. Benihnya tanam ke dalam tanah. Jadi tadi dibalik. Benih yang pertama adalah Tuhan sediakan benih berupa padi, jagung, singkong, kacang-kacangan, ubi-ubian. Itu ditanam di tanah. Jadi benih harus ditanam. Pokok persoalan dari saudaraku orang Timur, bagaimana cara Anda memandang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah diberikan kepada manusia. Tuhan sudah sediakan segala-galanya. Pohon yang menghasilkan buah untuk dimakan,
tanaman-tanaman yang berbiji yang disediakan Tuhan untuk makanan manusia hidup itu harus ditanam di tanah. Pada saat ditanam satu biji, dia akan tumbuh dan menghasilkan buah. Benih yang berasal dari Adam tanam di dalam daging Hawa, yaitu dalam rahim Hawa, itu tumbuh 9 bulan kemudian, maka lahirlah anak-anak Adam. Itu tanam yang pertama dan tanam yang kedua. Benih yang berupa makanan 9 bahan pokok dan benih yang berupa darah dan daging, yaitu pertumbuhan manusia. Dengan cara menanam yang sama, selalu ketipu Anda dengan saya yang berasal dari Pulau Timur. Kita bisa paham tanam satu dan tanam yang kedua, tapi menanam yang ketiga Anda menolak sampai hari ini, yaitu benih yang berasal dari sorga. Pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Benih yang berasal dari sorga tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benih adalah benih ilahi dan tidak dapat berbuat dosa. Berupa Roh Kudus, dia masuk ke dalam rahim Maria. 9 bulan kemudian lahirlah seorang juru selamat yang namanya Yesus Tuhan. Itu ditanam di dalam rahim. Tapi benih itu bukan berasal dari makanan dan minuman. Bukan dari jagung, dari padi, singkong, dan lain-lain. Itu benih yang berasal dari Allah, yaitu benih ilahi yang dari Roh Kudus. Benihnya masuk ke dalam rahim Maria, dan 9 bulan kemudian lahirlah Kristus Yesus namanya. Saudaraku, lahir sebagai manusia ditentukan untuk dia mati, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati, dan 40 hari kemudian naik ke surga. Pada umur 12 tahun, itu penentuan Yesus akan naik kembali ke surga dengan cara mati. Maka Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea, ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Markus pasal pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea, ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Setelah ia keluar dari air, seekor burung merpati duduk di atas kepalanya. Ada suara yang terdengar dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudaraku, Anda tidak terima pesan Tuhan ini sampai hari ini. Kebanyakan orang menolak dibaptis karena baptisan adalah baptisan pengampunan dosa. Baptisan adalah baptisan pengampunan dosa. Anda menyangkal untuk dibaptis. Maka apakah pertanyaan yang paling besar, apakah Anda berhak untuk memperoleh kerajaan yang disebut kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah itu rajanya adalah Yesus itu sendiri. Kalau Anda menolak dibaptis, sedangkan rajanya sendiri dibaptis, bagaimana Anda? Anda harus membuat perhitungan yang benar dan tepat. Perhitungan itu harus tepat guna. Rajanya saja dibaptis. Dibaptis di dalam air sebagai tanda penyucian akan dosa. Darah adalah untuk menghapus dosa, sedangkan baptisan adalah baptisan untuk penyucian dosa. Karena saudaraku, surga itu kudus, surga itu suci, surga itu murni, tidak bisa dibawa barang-barang najis.
yaitu Anda yang lahir dari darah dan daging, artinya lahir dari keturunan Adam. Anda adalah mengalami yang namanya dosa keturunan, karena Anda dilahirkan dari darah dan daging. Yesus yang benih dari sorga, ia mengalami baptisan, dibaptis di dalam air, sedangkan Anda menolak baptisan air. Pesan ini saya akan terus-menerus sampaikan kepada Anda, saudaraku yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, supaya Anda bisa hidup benar di depan mata orang. Karena hidup Anda dinilai oleh orang lain. Anda dengan saya dinilai oleh orang lain. Anda dengan saya jadi cermin. Jadi orang lain melihat kita, apa yang kita buat. Kalau yang baik di mata orang, maka baik di mata Tuhan. Tapi kalau jahat di mata orang, maka jahat pula di mata Tuhan. Jadi penilaiannya itu harus tepat guna. Rajanya itu dibaptis. Raja Allah itu dibaptis. Karena kerajaan Allah itu adalah memiliki seorang, yaitu namanya Yesus Kristus. Itu rajanya. Dia yang berkuasa. Berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi kalau rajanya saja dibaptis, Anda menolak baptisan. Padahal baptisan adalah tanda pertobatan dari dosa. Bertobat dari dosa, yaitu dosa keturunan dan dosa pribadi. Dosa pribadi yang maki-maki orang, yang mukul orang, ya mabuk-mabuk atau apa namanya, atau berhala atau apa, banyak yang dilakukan oleh orang. Karena itu saya mengajak Anda yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, Anda dengan saya harus bersatu di dalam satu pendapat. Membangun Pulau Timor itu tidak bisa disulap, harus kita kerja keras. Tapi yang kita melawan itu adalah bukan yang biasa-biasa, penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa yang merintangi di sepanjang jalan, di mana tempat dia berada untuk menghalangi kita untuk membangun Pulau Timor. Maka dengan itu saya mengajak Anda supaya Anda taat dan gunakan firman Tuhan sebagai sesuatu yang tepat dan berguna. Yaitu saudaraku, tepat dan berguna bagi hidup Anda dengan saya. Biasanya terpengaruh sangat luar biasa dari zaman nenek moyang. Di mana mata melihat, di situ ada pikiran, di situ ada hati. Kalau mata melihat, selalu melihat hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, maka hati dan pikiranmu pasti tertuju ke situ. Yang diolah adalah sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Padahal tuntutan Tuhan bukan adanya di situ. Tuntutan Tuhan di dalam tugas dan pekerjaan Anda sebagai polisi, tentara, petani, nelayan, buruh pabrik, pekerjaan apa saja, supir atau apa saja Anda sambil bertugas, sambil memuliakan Tuhan dengan hidup Anda. Anda dan saya harus hidup di dalam memuliakan Tuhan. Karena Pulau Timor itu kita membangun tidak bisa menggunakan sulap. Kita harus menggunakan keringat dengan uang. Uang kita bisa kita gunakan untuk membangun pulau kita. Anda kalau tidak memiliki uang, bagaimana Anda dengan saya bisa membangun tanah kita yang ada di Pulau Timor sana? Itulah sebabnya saudaraku, Anda harus ingat kebaikan Tuhan. Anda sudah dilahirkan di muka bumi, berarti bertanggung jawab terhadap pemerintah sebagai wakil Allah, dan Tuhan itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Saudaraku, pesan-pesan itu singkat, tapi saya berdoa
pada saat Anda mendengar, Roh Tuhan bekerja sehingga Anda tidak menolak. Suatu hari nanti Anda bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekali lagi saya buat tambahan, Anda harus membaca yang benar. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke sorga harus melalui aku. Jadi jalan itu adalah suatu yang panjang atau yang pendek jalannya menurut waktu. Maka kita butuh tiket atau butuh paspor atau butuh tanda masuk. Tanda masuk itu harus kita miliki. Kalau kita tidak ada pas, kita tidak punya surat, maka Anda tidak bisa melakukan suatu perjalanan. Suatu perjalanan itu harus kita memiliki izin masuk. Ya saudaraku, bagaimana Anda bisa memiliki izin masuk? Kalau yang punya izin itu adalah Tuhan itu sendiri, dan Anda tidak menuruti perintah-perintahnya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Jadi perintahnya apa saja, dari Kejadian sampai di Wahyu, itu semua hanya satu saja. Tujuannya yaitu Juru Selamat dunia. Karena dunia ini sudah penuh dengan dosa, maka ada seorang Juru Selamat yang datang 2000 tahun yang lalu. Dan di sana dia menanggung beban berat untuk Anda dengan saya. Karena itu di mana Anda berada, ya Anda menangkap siaran ini, saya mengakhiri dengan salam. Sebelum Anda berangkat kemana-mana, menggunakan masker, mencuci tangan sesudah atau sebelum beraktivitas, berusaha menghindari kerumunan banyak orang sesuai dengan protokol kesehatan Republik Indonesia. Sampai kapan pemerintah menghapus hukum COVID, maka Anda dan saya bebas dari hukum COVID itu sendiri. Salam sehat dan salam damai buat Anda.